ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman yang berada di wilayah Indonesia bagian Barat, dan selamat sore bagi teman-teman yang berada di wilayah Indonesia bagian Tengah dan bagian Timur. Salam pengadaan, salam sehat, berjumpa lagi kita di kelas online Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati Bapak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati juga Bapak Muhlis Isnaini selaku tim dari Muji Santosa Training and Consulting, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan narasumber kita siang hari ini Bapak Tommy Darlinanto, SHM HUM. Beliau merupakan pejabat fungsional PPBJ Muda pada BLP Setda Kabupaten Gunung Kidul Jogja. Benar kan ya Pak? Betul, Bu. Beliau ya pendidikan beliau S1 S2 di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Apa kabar Pak? Sehat, Bu. Salam. Alhamdulillah. Salam kenal Pak, baru ketemu ya. Saya. Sama Bu. Perkenalkan, saya Mayang. Tadi juga saya sudah memperkenalkan diri. Saya perkenalkan kembali bahwa saya Mayang dari Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kebetulan hari ini saya ditunjuk dan dipercaya oleh Bapak Muji Santosa sebagai moderator atau memandu jalan acara pada kelas online siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara mulai, saya perlu menyampaikan tata tertib kelas online pada siang hari ini. Pertama, peserta harus mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan, yaitu dimulai dari 14 WIB sampai dengan 15 WIB. Kedua, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, mohon diklik tombol raise hand-nya, atau pertanyaan juga bisa dapat disampaikan di kolom chat. Jika ada waktu yang cukup, akan dibacakan lagi pertanyaan yang dalam kolom chat. Tapi kami akan lebih mendahulukan teman-teman yang mengklik tombol raise hand-nya. Yang ketiga, untuk daftar hadir atau link post-testnya akan di-share admin setelah narasumber selesai menyampaikan paparan materi. Peserta yang mengisi post-test-lah yang akan mendapatkan sertifikat kehadiran. Link daftar hadir akan ditutup 10 menit setelah acara selesai. Untuk itu, Bapak Ibu diharapkan agar tidak lupa mengklik link daftar hadirnya. Mungkin itu tata tertibnya. Seperti yang sudah-sudah. Baik Bapak Ibu, berikut ini saya akan serahkan kepada Bapak Tommy Darlinanto untuk menyampaikan materi tentang pengadaan konsolidasi konstruksi. Mungkin di materi ini kita akan dapat beberapa tambahan ilmu terkait tujuan, manfaat konsolidasi, strategi terhadap tantangan-tantangan konsolidasi terhadap PPK ya Pak ya, untuk mungkin memberikan kejelasan-kejelasan terhadap PPK, apa itu konsolidasi, terus yang paling penting adalah tips praktek konsolidasi pekerjaan konstruksi. Baik Bapak Ibu, silakan kita sama-sama menyimak bersama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Tommy Darlinanto. Silakan Pak Tommy. Terima kasih Bu Maya. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Muji Santosa yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, diberikan waktu dan layar ini untuk berbagi bersama teman-teman semua. Bapak Muji Santosa, mentor saya, dan Bapak Ibu yang lain, Pak Muhlis. Hari ini kita akan membicarakan tentang pengadaan konsolidasi pekerjaan konstruksi. Sebelumnya
Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Tommy Darlinanto, saya lahir di Gunung Kidul, kemudian saya pendidikan S1 dan S2 di Atmajaya Yogyakarta. Sebelumnya saya pernah di bank, ada di kemarin pernah di notaris juga, dan saya hijrah ke ASN di Gunung Kidul. Pertama kali saya di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana, kemudian saya pernah di Kasih Perlindungan Anak, dan terakhir kemarin di Kasubag Pembinaan dan Advokasi PBJ di tahun 2019 bisa ketemu suhu kita Pak Puji Santosa di acara ahli kontrak, sangat membuka wawasan saya terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini. Dan terakhir kemarin di 2020 saya berpindah ke fungsional pengadaan barang jasa di Kabupaten Gunung Kidul. Kenapa? Karena di kami ini peminat untuk menjadi fungsional itu kan sangat sedikit sekali, dan waktu itu ada regulasi dari LKPP harus ada fungsional kalau kalau mau membangun di Gunung Kidul. Jadi dengan niat untuk bisa membangun di Gunung Kidul, kami dan beberapa teman-teman bisa beralih ke fungsional, dan sampai hari ini kami ada 13 fungsional di Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillah. Kemudian pengalaman di PBJ, saya diklat PBJ di tahun 2011, kemudian pada saya menjalankan ketugasan ASN ini, ternyata penting sekali kita punya sertifikat dasar PBJ Bapak Ibu, karena ternyata anggaran itu isinya belanja barang dan jasa semua, sehingga dari situ saya belajar, kemudian menjadi pokja, menjadi pejabat pengadaan, tapi sampai sekarang memang belum pernah jadi PPK Bapak Ibu. Jadi itu kemudian kemarin di tahun 2019 juga ikut ujian advisor di LKPP, lulus. Terus saat ini saya juga sebagai pengurus IAPI DIY bidang hukum dan advokasi, kemudian anggota IB baru saja saya masuk Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kemarin kami ada paket pengadaan pembangunan Taman Budaya senilai 150 miliar, itu salah satu bangunan terbesar di Gunung Kidul. Itu saya mengikuti menjadi tim kontraknya terkait dengan kontrak pembangunan gedung budaya itu, Taman Budaya. Kemudian saya menjadi penyusun perbuk dan juknis PBJ di Kalurahan kalau di kami. Kemudian kami menjadi tim teknis karena ketugasan fungsional itu tidak hanya tender, seperti Pak Muji bilang, tidak usah pusing di tender, tapi kita lebih optimalkan di proses perencanaan sampai dengan serah terima itu kita mendampingi beberapa OPD. Dan yang ditugaskan di ketugasan saya mendampingi RSUD Wonosari, Dinas Kebudayaan, RSUD Sapusari, dan BP3 AKBPM Bantul. Ini profil saya terkait dengan pengalaman PBJ, Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini kita akan membicarakan konsolidasi. Ini ada beberapa regulasi yang menjadi rujukan. Perpres 12/2021, perubahan Perpres 16, kemudian Permen KPP 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan PBJ, Permen KPP 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui media. Kemudian ini yang terbaru Bapak Ibu, ada keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah. Bapak Ibu, kalau yang paket tender yang akan kami sampaikan terkait konstruksi ini, memang kemarin keputusan Deputi ini belum ada, tetapi ternyata mirip-mirip Bapak Ibu, tidak ada yang berbeda terkait dengan pengadaan konsolidasi pekerjaan konstruksi maupun barang dan lain. Kalau yang kita bahas hari ini tentang konstruksi. Bu Mayang, suara saya terdengar ya? Karena di sini hujan, apakah terganggu hujan ya? Enggak terdengar Pak, tapi Oke. ini saya slide-nya Pak belum dipindah, belum terpindah Pak. Sudah Bu? Ini masih di cover depan. Cover depan. Oke, saya coba share screen ya. Coba ulang share screen. Sudah Bu? Sudah Iya ya Bu? Pak. Iya Pak. Sudah.
Baik, ini Bapak Ibu, jadi aturan yang terakhir ini tentang konsolidasi, teman-teman LKPP sudah berupaya menyusun pedoman untuk kita untuk terkait dengan konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, latar belakang kita melakukan konsolidasi sebenarnya ini strategi pencegahan korupsi yang dilakukan oleh diinisiasi oleh KPK, bahwa terkait dengan pengadaan barang jasa ini kita masih banyak terdapat paket-paket yang sebenarnya sejenis tapi tidak dilakukan melalui konsolidasi, sehingga banyak resiko-resiko yang terjadi apabila paket-paket tersebut yang idealnya bisa dilakukan strategi konsolidasi tapi tidak dilakukan. Nah, ini ada 7 aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi PBJ. Salah satunya di angka 3 adalah konsolidasi pengadaan. Nah, dari laporannya KPK ini terkait dengan capaian dan kendala ini, ternyata pada tahun 2020 yang lalu itu konsolidasi hanya dilihat di beberapa kementerian, lembaga maupun provinsi. Ini masih sangat sedikit sekali paket-paket yang dilakukan konsolidasi. Kemudian kalau kita berbicara tentang konsolidasi, tentunya ada lebih banyak manfaat. Yang pertama, kita jumlah paket pengadaan itu lebih optimum, kemudian nilai tawar yang tinggi dari penyedia, kemudian hasil dan biaya pengadaan lebih efisien, dan proses waktu pengadaan lebih ringkas dan mengurangi potensi penyimpangan daripada kalau kita laksanakan dengan non-konsolidasi. Yaitu banyaknya ada potensi perbedaan harga, kemudian mutu, pengadaan yang butuh waktu banyak, harusnya bisa ditender sekali, kemudian ditender berkali-kali, tentunya butuh tenaga, butuh biaya, dan prosesnya dengan waktu yang cukup relatif lama. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan konsolidasi ini di Perpres itu ada terkait dengan definisinya. Konsolidasi pengadaan barang jasa adalah strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa jenis. Di situ tujuannya adalah mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan dan mengurangi biaya pengadaan, dan kemudian apabila jumlahnya lebih besar atau paketnya disatukan, ini akan lebih menarik bagi calon penyedia dan mengurangi biaya penawaran tentunya, karena kan satu kali menawar bisa menawar paket-paket yang dikonsolidasi tadi. Kemudian yang lebih penting ini bagi PPK akan lebih optimal dalam melakukan manajemen kontrak. Satu penyedia di satu lokasi lebih mudah dikendalikan daripada banyak penyedia di satu lokasi pekerjaan konstruksi. Ini kami sudah melakukan, dan kemarin kami juga sudah beberapa kali melakukan monef ke PPK yang sudah melakukan konsolidasi, dan hasilnya cukup baik Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan pengadaan melalui konsolidasi ini. Ini beberapa manfaat lainnya Bapak Ibu terkait dengan konsolidasi. Ini yang nomor 4 ini, pengadaan dilakukan oleh SDM yang kompeten. Jadi kita sebagai ASN ini dituntut untuk berinovasi, melangkah ke depan, meloncat kalau bisa, bagaimana kemudian pengadaan ini bisa lebih optimal, dan kita memerlukan SDM yang mau berkreatif, berjuang bersama, sehingga apa yang kita lakukan ini demi terwujudnya optimalisasi pengadaan atau memperoleh barang jasa yang value for money. Kemudian ini nanti bisa kita baca bersama. Nah, ini Bapak Ibu yang terkait dengan keputusan Deputi ini yang baru saja diterbitkan, bahwa dasar menimbang keputusan ini selain strategi komprehensif untuk transformasi pengadaan, pedoman ini bisa menjadi salah satu referensi bagi kementerian, lembaga, perangkat daerah untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa. Dalam keputusan ini ada batang tubuh, kemudian ada lampiran. Di lampiran itu ada 5 bab yang dibahas, dari pendahuluan, kemudian gambaran konsolidasi,
perencanaan konsolidasi, pelaksanaan konsolidasi, kemudian ada penutup dan beberapa lampiran contoh formulir dokumen. Tapi kalau di sini memang belum ada MDP-nya atau model dokumen terkait dengan pengadaan konsolidasi maupun contoh-contoh kontraknya. Nah, Bapak Ibu, untuk di Perpres 12 2021 maupun perubahannya, konsolidasi ini bisa di 3 tahap, mulai dari perencanaan pengadaan, di persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia, di persiapan pemilihan penyedia. Nah, kalau saya beberapa kali melakukan evaluasi, memang perencanaan pengadaan ini apabila sudah menerapkan konsolidasi ini akan lebih smooth jalannya. Jadi akan lebih ideal apabila konsolidasi ini dilakukan di proses atau tahapan perencanaan. Nah, di Perpres sendiri, siapa yang mempunyai ketugasan? Yang pertama adalah PA. PA ini sangat berkepentingan, berkewenangan, memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan konsolidasi. Jelas di pasal 9 ayat 1 huruf E. Kemudian PPK di pasal 11 ayat 1 huruf B itu jelas PPK dalam PBJ melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa. Kemudian pada perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi pengadaan barang jasa pasal 18 ayat 7 huruf B. Ini jelas kewenangan PA PPK tercantum di dalam Perpres terkait dengan menggunakan strategi konsolidasi pengadaan. Nah, secara garis besar seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada peran PA KPA, kemudian PPK, dan terakhir di UKPBJ. UKPBJ dapat mengusulkan konsolidasi kepada PA, KPA, dan PPK. Nah, tantangan yang kami hadapi Bapak Ibu terkait dengan konsolidasi ini yang pertama memang masih ada resistensi dari stakeholder atau belum adanya komitmen bersama, belum paham terkait dengan konsolidasi seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa. Ini di kalangan PA, KPA, atau PPK ini masih mempertahankan pola-pola lama ya Bapak. Jadi belum paham secara utuh nanti konsolidasi ini seperti apa, mulai dari proses perencanaan sampai nanti tadi yang ditanyakan di awal terkait dengan pembayarannya kesulitan atau tidak. Nah, ini memang kami melakukan advokasi kepada PA dan KPA ataupun PPK ini tidak bisa satu kali kemudian berhasil Pak, tapi kami berkali-kali, kami setiap kali ada kesempatan matur, kesempatan ngobrol dengan PPK itu kami jelaskan untuk PPK-PPK yang punya paket-paket yang bisa dikonsolidasikan. Kami sampaikan bahwa KPK sudah datang ke Gunung Kidul menanyakan tentang konsolidasi, apa yang bisa dikonsolidasikan kami sampaikan terkait dengan pantuan-pantuan KPK. Sehingga ada kemudian PPK yang mau, ada kemudian PPK yang masih ragu-ragu, dan ini tugas kami sebagai fungsional ini meyakinkan pengambil kebijakan itu untuk bisa melakukan dengan konsolidasi. Nah, saat itu rujukan regulasi atau pedoman pelaksanaan teknis itu kan belum dibuat. Sehingga kami diskusi dengan teman-teman di LKPP terkait dengan dokumen pemilihannya, kemudian rancangan kontraknya, SSUK dan SKK-nya kita diskusikan. Kita sudah membuat seperti ini, bagaimana tanggapan dari teman-teman LKPP saat itu. Karena waktu itu juga ditanya, ini sebenarnya nanti mau pemenangnya berapa, atau hanya satu pemenang atau banyak pemenang, seperti itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan terkait dengan konsolidasi ini. Jadi apabila PA, KPA, PPK ini sudah yakin, sudah bisa memahami keuntungannya menggunakan konsolidasi ini, mereka akan mau akhirnya punya komitmen untuk melakukan konsolidasi. Kemudian minimnya pendampingan dan sosialisasi kepada KLPD ini tadi, yang belum paham tentang konsolidasi ini menjadi tantangan bagi kami. Kemudian kendala di sistem aplikasi itu ternyata di SPSC sendiri belum ada juknis yang lengkap tentang konsolidasi. Kalau terkait juknis tentang pengadaan barang jasa lainnya, tender, kemudian tender cepat dan yang lainnya itu sudah ada. Tetapi kalau untuk mekanisme di LPSE sendiri atau SPSC-nya kami kemarin masih belum ada rujukan, sehingga kami berkonsultasi terus dengan teman-teman di LKPP untuk pelaksanaan konsolidasi. Kemudian Bapak Ibu,
Ini ketentuan penutup di Perpres. Nah, di Perlem LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan PBJ, ini jelas juga menyatakan bahwa PA mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan konsolidasi PBJ di pasal 5 ayat 1 huruf C. Diulang lagi, pedoman perencanaan PBJ meliputi pemaketan konsolidasi di pasal 7 ayat 1 huruf D. Nah, ini tadi di Perpres juga sudah ada, di Perlem juga sudah ada. Ini sebenarnya dasar hukum ini sudah sangat kuat sekali bagi teman-teman pelaku pengadaan untuk melakukan konsolidasi. Di angka 2.4.3 ini ada tentang konsolidasi. Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan pengadaan dan mengurangi biaya pengadaan dalam penyusunan perencanaan pengadaan, PA dan atau PPK dapat menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam satu kali pelaksanaan pengadaan. Dalam melakukan pemaketan barang jasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Efisiensi penggunaan sumber daya, waktu, tenaga kerja dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, keberpihakan kepada produk dalam negeri dan penyedia dalam negeri, sisi komersial dan pengadaan barang jasa dengan jumlah besar akan lebih menarik bagi para calon penyedia yang tentunya akan mengurangi penawaran harga satuan barang dan jasa. Ini Bapak Ibu terkait dengan tender atau seleksi itemized. Kalau tender biasa ini nanti penyedia harus menawarkan barang jasa untuk seluruh item. Apabila salah satu item dinyatakan lulus, penawaran digugurkan. Kami kemarin tender itemized ini untuk di paket obat itu kami gunakan tender itemized. Tapi kalau untuk pekerjaan konstruksi kami belum melakukan untuk tender itemized tersebut. Dan kemarin saya baca terakhir untuk tender itemized ini tidak bisa dilakukan pekerjaan konstruksi. Oke, saya lanjutkan. Ini tender atau seleksi bersama ini dilakukan PPK karena punya paket sejenis yang sama. Kemudian mereka ingin menenderkan bersama sehingga nanti ditunjuk satu PPK konsolidator untuk membuat paket dan melimpahkan ke LPSP atau ke BLP. Nah, kemudian ini juga tender seleksi bersama masih lanjutkan saja. Nah, kemudian pada Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 dan lampiran 2 pedoman pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia pasal 2 ayat 1 huruf E, pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia meliputi ada di huruf E itu konsolidasi, kemudian Pokja pemilihan menetapkan metode pemilihan penyedia dengan memperhatikan jenis barang jasa, spesifikasi teknis KAK dan kompleksitas pekerjaan, pagu anggaran, HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan atau hasil konsolidasi. Jadi kami menggunakan ketentuan ini kemarin untuk konsolidasi itu masih bisa digunakan untuk paket-paket pekerjaan jasa konstruksi. Selanjutnya konsolidasi pengadaan barang jasa oleh PPK dengan menggabungkan paket-paket pengadaan barang jasa jenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Kemudian kuncinya adalah di klasifikasi baku komoditas Indonesia KBKI yang sama, kemudian kondisi pasar pelaku usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI, kemudian kapasitas suplai produksi, lokasi pekerjaan atau lokasi pelaku usaha. Dalam pekerjaan konstruksi ini yang kami lakukan ini karena lokasi pekerjaannya satu atau sama di satu lokasi pekerjaan. Di proses pelaksanaan ini menerima dan mereview tugasnya PPK ini dalam pelaksanaan konsolidasi, kemudian menerima dan mereview dokumen perencanaan pengadaan,
kemudian PPK bertugas mengidentifikasi paket pengadaan sejenis apabila ada indikasi pemecahan paket, menghindari tender atau seleksi, kemudian maksimal nilainya di 15 miliar, karena untuk usaha kecil, menengah, mikro itu kita sampai dengan 15 miliar. Kemudian dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang menurut sifat pekerjaannya dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan beberapa lokasi daerah masing-masing. Mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA-KPA apabila disetujui dan tidak lanjuti dengan perubahan sirup. Jadi kemarin di tempat kami ini masih banyak paket-paketnya kan sirupnya masing-masing, sehingga kami harus mendampingi PPK juga terkait dengan pengkonsolidasian di sirupnya, Bapak Ibu. Nah, ini di UKPBJ juga bisa, tapi perannya UKPBJ ini sebenarnya kan melakukan koordinasi dengan PPK, sehingga kadang-kadang kalau UKPBJ ini sudah menyampaikan tetapi PPK-nya tidak mau konsolidasi, itu juga beberapa terjadi juga Bapak Ibu. Jadi tidak semua paket di kami di Gunung Kidul itu akhirnya bisa PPK-nya menyetujui kemudian dilakukan konsolidasi, karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan PPK yang kami juga tidak bisa memaksa untuk melakukan konsolidasi. Nah, sebenarnya cara-cara kami untuk bisa mengingatkan PPK itu dengan melibatkan inspektorat daerah, Bapak Ibu. Jadi kami datang ke inspektorat daerah terkait dengan yang didampingi, misalkan ada salah satu OPD yang didampingi oleh tim inspektorat daerah, dan kita memberitahukan, mengkomunikasikan ini ada paket-paket yang bisa dikonsolidasikan. Sehingga kalau menggunakan menggunakan atau melakukan koordinasi dengan teman-teman inspektorat itu biasanya di OPD langsung mau, Bapak. Jadi perannya inspektorat dalam konsolidasi ini sangat luar biasa menurut kami di Kabupaten Gunung Kidul. Dia bisa mempengaruhi teman-teman PPK untuk ini yang sebaiknya dilakukan dengan konsolidasi. Kalau tadi saya sampaikan ada PPK koordinator atau konsolidator untuk yang tender bersama, untuk melakukan konsolidasi, untuk menghasilkan dokumen persiapan pengadaan, konsolidasi rancangan kontrak, dan hasil konsolidasi dituangkan dalam berita acara dan membuat paket di SPSE untuk tender bersama. Nah, kemudian di angka 6.2.2 konsolidasi setelah pengumuman RUP. Setelah pengumuman RUP, UKPBJ dapat mengusulkan kepada PA, KPA, atau PPK untuk melakukan konsolidasi secara tertulis dalam hal ini, maka di tahapan sesuai yang 621 tersebut. Kami juga sudah melakukan beberapa hal terkait dengan konsolidasi ini, tapi memang ada yang mau, ada yang tidak mau, dan kami strateginya menggandeng teman-teman IRDA untuk memberikan masukan kepada PA, KPA maupun PPK. Ini di tahap persiapan pemilihan, UKPBJ menerima dan melakukan review dokumen persiapan pengadaan, mengusulkan kepada PPK untuk dilakukan konsolidasi termasuk perubahan spek teknis KAK dan HPS atau rancangan kontraknya, karena ada konsekuensi kalau paket-paket tersebut dilakukan dengan konsolidasi. Nah, kami akan sharing Bapak Ibu terkait dengan praktek konsolidasi pekerjaan konstruksi. Ya, nah ini nanti bisa didiskusikan bersama Bapak Ibu. Kalau kami untuk konsolidasi ini sebenarnya idealnya dilakukan pada saat proses persiapan, pada saat perencanaan maksudnya, bukan pada saat mau ditender kemudian baru ribut melakukan konsolidasi. Tapi kalau sudah dari proses perencanaan ini sudah bisa diidentifikasi mau dikonsolidasi, maka dihirup kemudian bisa diinput, dikonsolidasikan, kemudian nyusun HPS-nya juga tidak ada perbedaan dari HPS satu paket dengan paket yang lainnya, kemudian spesifikasi teknisnya juga bisa di standarkan, kemudian rancangan kontraknya itu bisa didiskusikan, kontraknya utama atau induknya seperti apa, nanti kontrak turunannya seperti apa, ini bisa lebih ada waktu untuk membicarakan terkait dengan persiapan pengadaannya dan menentukan dokumen pemilihannya akan membuat seperti apa atau dimodifikasi seperti apa. Nah, Bapak Ibu,
yang kami alami ini dulu kalau di Dinas Pendidikan itu kan masing-masing paket rehab SD ataupun SMP itu kan dikerjakan melalui swasta. Tetapi pada tahun ini dengan penyediaan, nah gambaran pemaketannya ini jadi di dalam satu sekolah, misalkan SD baru gitu kan Bapak Ibu, ini ada nilai HPS-nya itu atau pagunya 210 juta. Kemudian ada yang nilainya 250 juta, ruang kelas, dan kemudian laboratorium ada yang 150 juta, ada yang kamar mandi 215 juta, dan ada pula yang mungkin pekerjaan lainnya itu 100 juta. Nah, dalam satu paket ini kami sarankan untuk dilakukan konsolidasi, karena ada yang di tender, ada yang di pengadaan langsung waktu itu. Dan untuk optimalisasi pengadaan, biar teman-teman PPK ini nanti pada saat pelaksanaan pekerjaannya itu tidak ribet, tidak memikirkan banyak penyedia yang harus dikontrak dan harus dikendalikan kontraknya, kami menawarkan untuk dilakukan konsolidasi. Kemudian dari sisi HPS pun kami sampaikan kalau misalkan nanti ternyata di penawaran itu ada potensi, misalkan harga semen ditawar 40.000, ternyata kok pengadaan langsung ada yang nilainya 60.000 ya. Itu perbedaan harga ini kemudian akan menjadi pemicu terkait dengan indikasi-indikasi kecurangan di situ. Indikasi-indikasi markup harga misalkan. Jadi kami sampaikan kepada BPK dan ini juga perintah MCP KPK, kami minta untuk dilakukan konsolidasi untuk lebih mempermudah teman-teman PPK dalam mengelola kontraknya nanti ke depan. Kami rapat berkali-kali dengan PPK, kami hadirkan teman-teman keuangan, kami hadirkan teman-teman IRDA untuk membahas terkait dengan konsolidasi ini. Memang tidak sekali kemudian berhasil Bapak Ibu, tapi berkali-kali sampai kemudian akhirnya Kepala Dinas maupun PPK itu ya oke, kita lakukan dengan konsolidasi. Nah, ini Bapak Ibu kalau di paketnya ini yang contoh paket rehab ruang kelas dan ruang perpustakaan, ini ada 2 paket, kita jadikan satu. Ini kemudian sirupnya juga kita jadikan satu, kita konsolidasikan di sirup, kemudian kita nanti tarik di LPSE. Nilai pagu kita jadikan satu, nilai pagu HPS-nya kita jadikan sendiri-sendiri, kemudian terkait dengan HPS-nya itu kita juga mencermati satu-satu HPS-nya, apalagi kalau ini pekerjaan konstruksi, kita juga sampai teman-teman Pokja di kami ini mereview harga-harga yang dibuat oleh PPK, kemudian mereview kembali analisa harga satuan pekerjaan yang dibuat. Jangan-jangan nanti untuk pekerjaan yang sama ini ternyata analisanya berbeda, itu sampai ke sana, kemudian memang butuh waktu untuk persiapan ini Bapak Ibu. Karena hasilnya konsultan perencana ini masing-masing, untuk SD ini ternyata konsultannya berbeda, pemaketannya berbeda, konsultan yang membuatnya itu berbeda. Ini juga menjadi persoalan, tapi waktu itu kita kumpulkan bersama dengan masing-masing konsultan, akhirnya bisa disepakati menggunakan analisa harga satuan yang mana, kemudian harga-harga yang sudah disurvei oleh PPK dan teman-teman konsultan itu dipakai untuk harga di konsolidasi ini. Kemudian kita membuat rancangan kontraknya, nanti ada kontrak induknya dan nanti ada kontrak turunan seperti ini. Di harga kontrak dan sumber pembiayaan pembayaran ini kita buat yang pertama pasal 1 harga kontrak termasuk pajak pertambahan nilai yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas harga adalah sebesar sekian dengan rincian sebagai berikut. Rehabilitasi ruang kelas tingkat kerusakan minimal sedang dari dana sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas harga adalah sekian, dan yang satunya berapa. Kita rincikan seperti itu karena nanti ada kontrak anaknya Pak, karena masing-masing pencairan nanti menggunakan 2 kontrak ini.
kontrak induk dan kontrak turunan. Ini kami sampaikan juga ada kontrak atau surat perjanjian turunan di bagian dari kontrak ini. Selanjutnya di dalam dokumen pemilihannya, Bapak Ibu, kami menambahkan klausul di evaluasi harga. Jadi kami tambahkan di klausulnya ini total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS dan batasan nilai penawaran maksimal sesuai dengan pagu tiap paket pekerjaan. A. Apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS dan atau nilai penawaran tiap paket melebihi pagu, dinyatakan gugur. Dan apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai HPS dan atau di atas nilai pagu, tiap paket pekerjaan, tender dinyatakan gagal. Jadi kami membuat ini dan kami sampaikan pada saat penjelasan kepada peserta. Kemudian di klausul berikutnya, di LDP kami sampaikan di sini, terkait dengan evaluasi penawaran harga, pihak penyedia dalam menyampaikan penawaran tidak boleh melebihi nilai total HPS yang ditetapkan, yakni diisi nilai total HPS konsolidasinya, kemudian dan atau penawaran tiap paket tidak boleh melebihi nilai pagu paket. Pagu untuk pekerjaan apa, kita tulis nilainya di situ, nilai pagunya berapa. Kemudian karena ini ada dua, kita tulis semua pagunya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah matur ke Bapak Ibu, yang pertama adalah keberhasilan konsolidasi ini komitmen stakeholder atau kepala daerah atau baik itu PA, KPA di PPK di dinas ini sudah paham, sudah memahami resiko-resiko kalau tidak dikonsolidasi dan kemudian kelebihan-kelebihan apa sih kalau kita melakukan konsolidasi. Jadi kita harus benar-benar membangun komitmen bersama antara teman-teman PA maupun kepala daerah dan tentunya bagian UKPBJ terkait dengan konsolidasi ini. Kemudian lakukan review dokumen perencanaan dan persiapan pengadaan dengan benar sesuai dengan kewenangan. Kalau itu harus dilakukan oleh PPK ya dilakukan PPK, kalau itu akan melibatkan teman-teman RIDA maupun melibatkan UKPBJ itu juga harus dilakukan sesuai kewenangannya, sehingga mulai dari penyusunan HPS, spek teknis, rancangan kontrak ini benar-benar disepakati bersama dan memikirkan tidak hanya di proses pemilihannya tapi nanti di proses pencairannya akan seperti apa, itu yang kami lakukan. Kemudian kami berkomunikasi selalu karena nanti dengan proses pembayaran itu rancangan kontraknya seperti apa, syarat-syarat umum kontrak dan SKK ini kami komunikasikan dengan BKAD atau keuangan. Dan terakhir tentunya pekerjaan konstruksi ini bisa berhasil itu juga menekankan pada PPK yang melakukan manajemen kontrak seperti apa. Kalau memang PPK ini masih belum mampu atau membutuhkan pendampingan terkait dengan tim teknis, kami teman-teman di fungsional itu juga bisa membantu teman-teman PPK untuk melakukan manajemen kontrak. Oke. Itu Bapak Ibu, songo papat 76 menawi lepat nyuwun pangapunten. Ini yang bisa mungkin saya sampaikan sedikit pengalaman dari kami. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo Ibu. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tommy. Alhamdulillah. Paparan Pak Tommy sangat jelas. Tapi mungkin masih ada teman-teman yang ingin menanyakan atau masih ada hal-hal yang harus dikonsultasikan. Silahkan. Oh, ini sudah ada Pak Nasir. Bisa Pak Nasir? Langsung aja Pak Nasir. Boleh? Silakan, Pak. Silakan. Pak Nasir masih termute, Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
salam pengadaan. Mohon izin kepada Guru Besar Pak Budi Santosa. Ada musuh dalam selimut, selimut terbuat dari bahan Lenin. Moderatornya memang cantik dan imut, tidak ngebosenin, malahan ngangen ini. Saya nggak bisa pantun Pak Nasir, maaf. Pokoknya cakep. Pak Tommy, saya mau konsultasi nih terkait dengan slide ketiga dua tadi tentang apa tadi itu yang pemaketan, penggabungan pemaketan di rehab tadi Pak ya. Jadi gini Pak, di SD, di Dinas Pendidikan itu kan ada banyak paket itu Pak, banyak paket yang rehab itu. Nah itu kan kebanyakan memang di PL-kan Pak, di PL-kan. Ada yang memang swadaya dana dak kan, dana dak, ada yang swadaya, ada yang di PL-kan. Nah kalau tadi kan digabungkan kata Bapak Dedika, dikonsolidasikan, artinya bisa menjadi satu paket Pak ya, dijadikan satu paket maksudnya Pak ya? Iya, jadi di yang satu lokasi kita jadikan satu paket Pak. Itu kan kalau misalnya satu kecamatan Pak, di satu kecamatan kan ada 5 SD. Rehab. Kemarin itu 4 SD kemarin itu. Rehab pagar, rehab ruang perpustakaan, kemudian rehab lagi itu ruang kelas. Nah, itu rata-rata memang 200 juta ke bawah, Pak. 200 juta ke bawah. Nah, ini kan kalau sebenarnya bisa digabungkan, bisa ditenderkan, Pak, ya? Iya, Pak. Kalau dilihat dulu, Pak, apakah di satu lokasi kecamatan ini jaraknya berjauhan atau dekat, cukup dekat? Dekat. Kalau kebetulan kami itu wilayahnya Kota Pangkal Pinang itu kan wilayah cukup kecil Pak, namanya Kota Pangkal Pinang, tapi secara luas wilayah sedikit Pak, kecil. Nah kalau Bapak bilang tadi wilayah, ini memang tidak begitu jauh jaraknya paling sekitar 10 km, 10 km, kalau tidak nyampe 10 dalam satu kecamatan. Nah kalau digabungkan Pak, dari 4 paket ini digabungkan melalui tender misalkan, artinya kan nanti akan dapat satu pemenang tuh Pak. Ya, di kami kemarin satu pemenang, Pak. Nah, satu pemenang. Apakah mungkin satu pemenang ini mengerjakan 4 tender, 4 pekerjaan yang sama rehabnya, bagaimana dengan pekerjaannya, tenaganya, kemudian RAB-nya Pak, RAB-nya itu rehabnya bagaimana tuh? Apakah digabungkan dalam satu KAK, dalam satu RAB? Itu kan nanti RAB kan akan dikonversikan ke apakah di RAB induk atau semuanya masing-masing RAB dibuat masing-masing per paket per pekerjaan atau di mana itu Pak Guru. Kemudian kalau memang bisa dilakukan konsolidasi Pak, bagaimana caranya menyampaikannya? Kami kan harus menyampaikan dulu nih, memberikan pengertian kepada PPK-nya nih. Karena selamanya seperti itu Pak. Kalau tidak swakelola pasti PR. Kami tidak tahu apakah alasannya sengaja dipisah atau memang karena rumit pekerjaannya, kami tidak tahu. Tapi berdasarkan pengamatan saya, kebanyakan sih swakelola. Swakelola itu kebanyakan di tahun-tahun kemarin ini berisiko, Pak. Hampir semua sekolah swakelola berisiko. Karena saya lihat tata caranya salah, saya lihat ya Pak. Artinya gini Pak, yang dinamakan swakelola, artinya dia membuat melakukan sendiri, pengawasan sendiri, mengerjakan sendiri, membuat laporan sendiri. Itu kan kalau arti pengelola swakelola Pak. Tapi pada kenyataannya dinas memberikan nama penyedia si A, PT si A. Nah, kamu kerjakan swakelola. Nah, sekolah membuat panitia pembangunan untuk pembangunan rehab. Nah, tetapi penyedia sudah disediakan. Laporan kalau nama penyedia, kalau swakelolanya kan kita kan biaya sendiri dulu Pak ya. Misalnya belanja asbes, kita ngeluarin dulu paku, kita belanja semua pihak sekolah yang belanja semua. Nah, tinggal mencari siapa yang bisa mengerjakan. Namanya bukan aslinya disebutkan itu kepala tukang. Di upah harian, bukan borongan, di upah harian berapa hari. Nah, kenyataan di lapangan ada yang sifat namanya swakelola, panitianya pihak sekolah,
tapi semuanya ngerjainnya, yang belanjanya, yang ngerjainnya, laporannya, pihak penyedia. Nah itu, sementara penyedia sudah diatur sama Dinas Pendidikan si A, itu kemarin bermasalah. Jadi ada kurang lebih 15 sekolah kemarin dipanggil tahun 2019, dipanggil kejaksaan, semuanya pada nangis. Nah, mungkin dari sini ada masukan untuk kami sehingga kami bisa menyampaikan. Karena tidak mudah Pak menyampaikan dengan PPK. Karena yang menentukan paket itu kan PPK. Nanti kita beri masukan, apa sih kamu membuat saya? Hak saya dong mau dipaket konsolidasi atau PL atau sekolah. Itu kan haknya PPK. Bagaimana memberi masukan, tips memasukkan kepada PPK itu Pak. Kemudian yang tadi Bapak bilang tadi, tender seleksi intermediate, artinya lebih dari satu itu kan masuk Pak, ya. Mas. Satu pekerjaan sama tuh pekerjaannya tuh. Nah, bagaimana cara pelaksanaan? Apakah memang ada aturannya? Kita ngatur kemana tuh Pak? Nanti kan kita bisa menyampaikan kepada, oh ini Pak dasarnya Pak, ini dasarnya. Mau konsolidasi ada ini aturannya, SOP-nya caranya seperti ini. Aku untungannya seperti ini. Ini mungkin ada dasar-dasarnya Pak. Jadi kami bisa menyampaikan kepada pihak PPK Dinas Pendidikan karena setiap tahun polanya seperti itu Pak. Itu kemarin juga saya berkasus juga itu ke Dinas Pendidikan. Saya juga ini pengalaman nih Pak, pengalaman saya di bagian perlengkapan. Itu pengadaan foto untuk wali kota turun ke kelurahan. Nah, setiap kunjungan dibuat foto, kemudian ditempel di setiap kelurahan. Itu dananya tuh 250 juta. 250 juta kan kalau secara itu kan tender, tetapi ternyata oleh PPK ini dipisah 50 dibuat jadi 60, dibuat 4 paket PL semua. Ternyata tercium oleh kejaksaan, diperiksalah. Nah, waktu itu memanggil saya Pak sebagai karena saya di ahli pengadaan muda katanya, jadi saya dipanggil untuk minta pendapatnya. Saya sarankan waktu karena kalau dibilang PL, kalau bilang ini kan pekerjaan sama, sejenis, harusnya dibuat satu tender. Kenapa bisa-bisa? Jadi saya bilang antisipasinya tidak usah dicairkan. Atau kedua, RUP-nya dirubah, nilai pagunya jangan 200, dibuat 100. Di bawah 200 juga bisa di-PL-kan. Seperti itu pengalaman. Terima kasih Pak. Terima kasih atas mohon bimbingan dan arahannya Pak. Terima kasih. Pergi ke pantai memancing ikan. Ikan yang dapat, ikan emas dan ikan belida. Terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga menjadi amal jariah dan amal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tommy bisa ditanggapi. Ya. Terima kasih Pak Muhammad Nasir ya. Sharingnya luar biasa. Ini pertanyaannya juga sulit. Gini Bapak Pak Nasir ya. Jadi yang kita lakukan kemarin itu di setiap SD itu ada beberapa paket. Jadi di satu kecamatan itu ada beberapa SD, misalkan ada SDA, SDB, SDC. Nah di SDA ini ternyata ada yang nilainya 200, di bawah 200, ada yang nilainya di atas 200 juta. Nah ini kemarin di SD-nya itu kita sarankan untuk dilakukan konsolidasi. Jadi di SD-nya itu tadi ada paket yang tender, ada paket yang non tender. Iya. Sarankan konsolidasi. Nah, kemudian kalau misalkan ini di kecamatan tadi ada 5 SD, 4, misalkan ada 4 SD yang mau dikonsolidasikan itu, kemudian apakah itu kemudian lebih efektif Pak dilakukan satu tender untuk masing-masing SD ini? Apakah kemudian tadi terkait dengan penyedianya itu, kalau kita kan mapping penyedianya juga Pak, penyedia konstruksinya itu ada berapa di salah satu di Kabupaten Bapak? Banyak Pak. Di kota Bapak? Banyak ya. Nah kemudian kalau penyedianya ini kemudian sudah diidentifikasi, kita kemudian apakah lebih efektif kalau kita satukan di semua kecamatan ini? Ternyata kecamatan SD-nya berdekatan, tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau oleh penyedia tersebut lebih efektif misalkan. Kalau di kami kemarin tetap di masing-masing kecamatan SD-nya itu yang kita konsolidasikan paket di SD-nya Pak, bukan paket yang di satu kecamatannya tadi, karena menurut hemat kami kalau di masing-masing kecamatan itu tadi jadi satu ternyata
nanti pekerjaannya ini malah mungkin nggak selesai penyedianya gitu. Karena Iya. kan satu penyedia itu hanya boleh memiliki 5 SKP atau maksimal 5, Pak. Dia punya paket pekerjaan dalam rentang waktu yang Satu sama. pekerjaannya sama. Jadi dalam satu rentang waktu yang sama, Pak. Jadi 5 pekerjaan kalau SKP 5 itu. Kemudian kalau misalkan memang ini dianalisis kemudian memang dijadikan satu paket di semua kecamatan ini dan penyedia itu kita anggap mampu, bisa saja Pak dilakukan itu. Karena kembali ke wilayah kecamatannya misalkan tidak terlalu jauh. Nah kalau di kami ini masing-masing kecamatan itu ada yang wilayahnya luas sekali Pak. Jadi tidak hanya 10 km tetapi lebih. Bisa jaraknya itu kayak kami kemarin di salah satu SD itu ada di daerah pegunungan di sana namanya di daerah Ngawen itu dekat petilasan di Gunung Gambar sana itu sehingga lokasinya memang jauh sehingga kalau di satu kecamatan itu kita satukan ternyata nanti mobilisasi bahan dan yang lainnya itu tidak optimal gitu Pak karena harus naik ke atas kemudian dia harus mengerjakan yang di bawah lagi atau yang di sebelah lain-lain lagi ini agak kesulitan sehingga kami kemarin yang kita lakukan konsolidasi itu hanya di SD misalkan yang ada di Gunung Gambar ya jadi dia punya banyak paket PL dan ada yang ditenderkan kita jadikan satu seperti itu Pak itu untuk meminimalisir satu pemenang tuh Pak Bati ya satu pemenang Pak kemarin artinya sebelum melakukan konsolidasi kan mereka sudah menganggarkan ini untuk tahun 2021 DAK kan ya nah mereka sudah menginputkan ke dalam RUP sudah ya bagaimana artinya maksud saya itu sebelum terjadi apa yang harus kami lakukan ini? Ya, yang pertama memang OKPBC-nya atau kami sebagai fungsionalnya. Jadi kami sejak awal mau input sirup Pak, kami kan juga mendampingi OPD Pak. Jadi misalkan besok itu di tahun 2022 kita di awal Desember maupun Januari itu kita sudah mendampingi teman-teman OPD ini pemaketannya seperti apa gitu. Kemudian kita sudah bisa memilah paket-paket ini sebenarnya bisa dilakukan konsolidasi Bapak-bapak PPK, Bapak-bapak PA. Kemudian kami memang tidak hanya sekali Pak, tapi seringkali kita komunikasikan terus dengan teman-teman PPK. Kemudian kita mengajak teman-teman inspektorat daerah Pak untuk meyakinkan bahwa ini tuh perintah MCPKPK loh untuk melakukan konsolidasi ya. MCPKPK. Kemudian kan kenapa lebih manfaatnya kalau kita bisa melakukan konsolidasi ini lebih enak nanti Bapak Ibu dalam bekerja, saya sampaikan seperti itu. Kami menyampaikan kerangka baru terkait konsolidasi ini karena memang masih awam ya Bapak Ibu terkait dengan konsolidasi ini kepada PA-KPA. Dan kita jelaskan detail Pak, mulai dari awal proses kemudian sampai nanti ke pembayarannya itu seperti apa kalau dengan paket-paket ini. Dan itu kami juga kerjasama dengan BKAD, kami minta BKAD untuk apakah ada permasalahan terkait dengan nanti pencairan untuk paket seperti ini. BKAD meyakinkan juga tidak ada masalah, nanti tetap masih bisa dibayar dengan hal seperti itu. Jadi memang kita harus berkolaborasi Pak. Artinya keberanian dari BKAD Pak ya, BKAD. Ya, atau BKAD itu kan membayar Pak nanti Pak. Iya. Jadi BKAD kita ajak diskusi juga, ini bisa nggak nanti dengan model kontrak induk dengan kontrak turunan ini bisa diproses pembayaran tidak? Dan saat itu kami diskusi dengan PPK-nya juga, akhirnya disepakati dan bisa. Gitu, Pak. Ya kemudian, karena terus Pak, konsolidasinya agak awam Pak. Ya, karena konsolidasi yang dibuat oleh LKPP sendiri kan baru kemarin ini Pak, juknis pedoman tentang pedoman tentang konsolidasinya. Tapi sebenarnya teman-teman LKPP sudah mengawali ini, sudah lama Pak, terkait dengan konsolidasi. Cuman belum familiar juga ke kabupaten kota yang lain. Nah, terkait dengan swaklola, betul Pak, swaklola kami juga mengalami masalah seperti itu, karena swaklola dinas pendidikan ini beda dengan swaklola yang kita kenal tipe 1, 2, 3, 4 itu. Iya, betul. Swaklolanya itu swaklola tipe sendiri Pak, ini kalau kami nyebut swaklola tipe 5. Ya, kami juga kemarin temuan Pak, ternyata sama, kejadiannya sama Pak. Ternyata swaklola ini tidak dilakukan oleh yang diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan itu ternyata dilakukan melalui penyedia. Ternyata yang garap sana penyedia X, penyedia Y, kemudian ya temuan kemarin akhirnya harus mengembalikan juga. Nah,
terkait dengan teknis menyusun RAB-nya, kami kemarin masing-masing paket itu ada RAB-nya masing-masing, Pak. Kemudian spek teknisnya kita buat masing-masing, tetapi kita synchronize, kita samakan. Karena nanti kan di situ ada pekerjaan, misalkan rehab ruang kelas, kemudian ada rehab ruang guru, ada rehab laboratorium misalkan seperti itu. Kita samakan analisa harga satuannya, kita pakai yang sama, kemudian harganya kita pakai harga surveinya PPK itu tadi yang betul gitu kan, survei harga pasarnya, bukan harga standar harga SHBC kabupaten, tapi memang harga surveinya berapa untuk paket-paket itu. Kemudian untuk analisa harga satuan yang tidak ada di Permen PU ya kita sepakati mau menggunakan apa ya. Berarti kalau ini misalkan ada pekerjaan aluminium misalkan seperti itu ya Pak, pintu-pintu itu. Nah itu ya kita samakan pekerjaan aluminium itu menggunakan analisa harga satuan apa ya kita pakai itu bersama. Jadi kita koordinasikan betul Pak terkait dengan RAB-nya, kemudian HPS-nya, spek teknisnya itu kita masing-masing, tetapi kita sinkronisnya. Jangan sampai ada yang berbeda sehingga itu bercermatan baik konsultan maupun PPK dan teman-teman Pokja tentunya untuk saling mengingatkan. Kemudian yang cara menyampaikan kepada PPK ini ajak rembukan, ajak diskusi, libatkan IRDA, libatkan BKAD, Pak. Jangan kita sendiri, jangan teman-teman UKPBJ sendiri. Karena kalau di tempat Bapak kepala UKPBJ atau fungsional UKPBJ kalau di tempat Bapak yang melakukan hal itu. Kami tetap diperintahkan oleh Pak Kepala UKPBJ juga ikut rapat dan fungsional juga ikut membantu rapat itu, Pak. Jadi kami sejak awal kan ada pokja-pokja yang memang untuk mendampingi OPD-OPD tertentu. Nah, pokja yang mendampingi OPD misalkan Dinas Pendidikan ini tadi yang bertugas untuk mengawal dari proses nanti perencanaan di sirupnya mau ngirup apa sampai dengan nanti kalau misalkan itu mau ditenderkan, Pak. Jadi Pak Kepala kami sudah memerintahkan Pokja 1 ini nanti mendampingi OPD 1, 2, 3 misalkan. Jadi sudah seperti itu di tempat kami Pak prakteknya. Sehingga dari proses nanti mau input sirup kita sudah pendampingan, kita sudah tahu mana paket-paket yang akan bisa dikonsolidasikan seperti itu. Oh. SK saya per Januari Pak. Oh, iya. SK pendampingan saya per Januari nanti 2022. Artinya saya punya kewajiban ada sekitar 8 UPD. Nah, makanya saya tanya ini, siapa tahu kan dapat disayakan, saya akan menyampaikan kepada OPD-OPD terkait itu Pak. Nah, kembali ke masalah RAP tadi Pak, mohon maaf sekali lagi. RAP berarti masing-masing Pak ya RAP-nya? Ya, masing-masing paketnya Pak. Masing-masing paketnya, kemudian ditenderkan satu Pak ya? Ditenderkan satu. Jadi dibuat masing-masing HPS-nya Pak, tidak pagunya dijadikan satu, sirupnya dijadikan satu, tapi masing-masing paketnya punya HPS masing-masing, Pak. Masing-masing ya, termasuk tadi masing-masing juga, Pak. Ya, Pak. Jadi spek teknisnya juga masing-masing, tapi kita sinkroniskan pekerjaan-pekerjaan yang sejenis di paket 1 dan paket 2 itu kita samakan, mulai dari yang bersama Pak, rata-rata Pak. Kalau rehab kan mereka bersama. Tapi misalnya biaya pembongkaran kan, biaya ini, biaya pembuat fondasi. Ya, untuk biaya K3-nya itu kita jadikan satu, Pak, waktu itu, Pak. Untuk biaya K3-nya. Kalau untuk konsultan perencana Pak, kan mereka kadang-kadang tidak ngerti ini di pendidikan. Nah, mereka menggunakan konsultan perencana. Boleh nggak Pak? Betul Pak. Ya, kami mengajak rapat konsultan perencanaan juga Pak, karena mereka yang menyusun, membantu PPK menyusun spek teknis, menyusun HPS itu. Jadi kita libatkan, kita sampaikan. Ini Pak yang harus disinkronkan. Gitu Pak. Jadi waktu kita rapat mau pelaksanaan persiapan tendernya itu pada saat rapat review kita sampaikan itu Pak. Kita ketemu bersama antara PPK dengan konsultannya sehingga nanti tahu mana yang harus dokumen-dokumen yang diperbaiki Pak. Begitu Pak Nasir. Terima kasih Pak penjelasan Pak. Insya Allah cukup jelas. Saya tutup dengan ini Pak. Di malam hari bulan memancarkan sinar. Bulan yang cantik walaupun hanya kiasan. Paling senang ikut acara webinar. Materinya menarik. Narasumbernya sangat berkesan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nasir. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Pak Kasmir. Silakan Pak Kasmir. Monggo Pak Kasmir. Silakan. Bisa di unmute? Ya boleh. Silakan Pak Kasmir. Belum di unmute Pak.
Ya. Silakan, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. pengadaan, baik kami dari Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Timur, di bagian pengadaan barang jasa UKPBJ. Yang pertama, selamat sore Pak Tommy. Selamat sore Pak Kasmir. Ya. Saya sangat tertarik sekali tadi, yaitu beberapa materi yang berkaitan dengan paket. Selama ini jujur ada beberapa paket memang oleh pengguna anggaran atau KPA dan PPK itu sengaja dipecahkan, Pak. Ya. Nah, jadi tugas kami, saya selaku Kepala Bagian Pengadaan Jasa dan Ketua UKPBJ, sebelum paket itu ditender, dikirim ke UKPBJ, maka kita lakukan review di RUP-nya, Pak. Ya. Nah, supaya jangan ada pemecahan paket. Karena tadi seperti diangkat oleh Pak Nasir, saya sangat setuju bahwa ada beberapa sekolah dibangun yang awalnya dulu sekolah, ketika mulai 2021 itu tidak lagi dilakukan sepak kelola lagi ya Bapak. Ya. Dari itu dilakukan melalui pihak ketiga tender, maka kami menyarankan ke pengguna anggaran dan PPK melalui APIK untuk sama-sama melakukan penantangan ENU supaya tidak boleh lakukan pemecahan paket, khususnya yang satu sekolah dengan beberapa item kegiatan yang berbeda. Misalnya ada gedungnya tersendiri, ada labnya juga, terus lain-lain. Itu tugas kita di UKPBJ. Itu yang pertama menjadi informasi. Hanya permasalahan yang kami alami selama ini, Bapak, menyangkut konsolidasi. Ini berkaitan dengan regulasi menyangkut keuangan ini dari Kementerian Keuangan. Jadi adanya ketidaksesuaian standar. Nah, saya minta maaf, kami di Indonesia Timur, kalau pakai standar Permen KU 33 2020, kami tidak bisa membeli apa-apa, khususnya alat-alat yang melalui barang-barang yang melalui e-katalog, Bapak. Ya, sambil contoh, misalnya komputer di Permen KU itu standar harganya itu mengikuti di daerah Jawa. Nah, kami coba melakukan pemesanan, ternyata perhitungan dari teman khususnya paket-paket yang paling besar. Nah, kami di sini ini masih sedang dalam pembangunan infrastruktur jalan yaitu HOTMIS. Karena itu yang menjadi konsolidasi yang saya mau tanya, apakah konsolidasi ini karena sudah dalam proses penetapan KUA PPS, jadi apakah konsolidasi ini kami lakukan awal Januari atau di awal Desember? Mungkin itu saja dari saya kembalikan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasmir, luar biasa ya, di sana sudah ada MOU itu sehingga pelaksanaan konsolidasinya itu sebenarnya sudah bisa lebih dioptimalkan Pak. Kalau tadi ceritanya bisa dikonsolidasi, ada MOU bersama dengan apa kepala-kepala OPD terkait paket-paket yang harusnya tidak boleh dipecah malah dipecah misalkan. Ya. Luar biasa Pak, sudah ada MOU-nya, kami malah belum. Kemudian terkait dengan tadi harga ini Pak, kalau saya boleh memberikan advice ini kan terkait dengan penyusunan HPS itu kan sebenarnya berdasarkan harga pasar, Pak. Ya, kemudian Pak, kalau itu tadi terkait dengan e-katalog, apakah di sana itu harganya di e-katalog itu tidak terjangkau atau gimana, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Ini menarik. Oh iya, Bapak. Harga yang termuat di e-katalog itu harga yang ada di standar di Jawa, Bapak. Standar nasional. Sementara kami di Indonesia Timur, kalau pesannya itu, kebanyakan penyedianya tidak ada yang muncul, Bapak. Oh. Iya, jadi kami selama ini tidak bisa memesan barang, contohnya komputer, Bapak. Nah, ya. Komputer, kalau ikut harga yang ada, nasional itu, kami tidak bisa lakukan pengadaan, karena memang harga yang di Jawa itu, yang standar itu sudah Bapak. Sementara biaya mereka tidak bisa memperhitungkan ada biaya lain tambahannya. Ya, mungkin itu saja dari saya Bapak. Ya.
Ini menarik Pak case-nya ya Pak. Kalau kami belum pernah ada kasus seperti ini, tapi kemudian kalau harga-harga yang sudah dipublish di e-katalog itu, menurut saya kan misalkan itu harus ada ongkos kirim ke Bapak gitu kan. Ya, Berarti pada saat Bapak menganggarkan itu tidak hanya menganggarkan biaya perolehan barangnya itu, harga barangnya, tetapi juga dipertimbangkan juga Pak, biaya ongkos kirim. Ya, misalkan itu ya, karena ada masing-masing dari penyedia e-katalog itu yang beri ongkos kirim ataupun dengan ada ongkos kirimnya Pak. Ya, itu apalagi untuk komputer itu. Ya. Permasalahannya Bapak, di SPD-nya ini tidak ada ongkos kirimnya Bapak. Yang ada itu hanya harga barangnya saja. Ya, ya Pak. Itu tadi Bapak ya. Berarti nanti ini Bapak harus lebih jeli lagi dalam mensurvei harganya Pak. Maksudnya penyedia-penyedia di e-katalog yang memang akan dibelanjakan itu kemudian dikontak saja. Kalau sampai sini ini berapa sih biayanya? Apakah ada ongkos kirimnya enggak sih gitu kan? Jadi dalam perencanaan penganggaran Bapak tidak terpaku pada SSH tadi, tapi juga harga pasar ini ternyata seperti ini Pak. Mungkin solusinya seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Kemudian untuk tadi yang pekerjaan aspal ya Pak ya, hot mix ya. Ya, hot mix Bapak ya. Jadi kalau nanti Bapak akan mengkonsolidasikan pekerjaan jalan ini Pak, dilihat lagi ruas jalannya ya Pak ya. Apakah ruas jalannya ini kemudian bisa dijangkau oleh satu penyedia, tidak dipecah-pecah paketnya misalkan itu. Misalkan paket jalan 1 dengan paket jalan 2 ini berdekatan Pak, sehingga mobilisasi alat-alat itu bisa lebih mudah kalau dikonsolidasi, karena habis dari sini dari paket jalan 1 kemudian pindah ke paket jalan 2. Ini kan karena nanti ada mobilisasi peralatan dan alat-alatnya untuk pekerjaan jalan Pak. Jalan ya, peralatan. Kalau misalkan ini tidak jauh dan bisa mempermudah penyedia ini, misalkan satu penyedia mengerjakan beberapa paket yang lokasinya berdekatan, ini sebenarnya kan bisa dilakukan konsolidasi Pak. Satu. Kemudian cara konsolidasi gimana Pak? Kalau misalkan ini Bapak dari sejak awal sirup teman-teman di PA-KPA sudah ada niat dikonsolidasikan, bisa saja di satu sirupnya sudah dijadikan satu. Tapi kalau belum ya nanti sirupnya masing-masing ini pada saat akan berproses di tendernya dijadikan satu paket di sirupnya. Itu bisa. Oh ya, baik Bapak ya. Kemudian kapan akan diprosesnya ya, kalau menurut saya setelah UAPPAS disahkan itu Pak, itu kan sudah bisa misalkan tender mendahului DPA misalkan seperti itu. Iya Bapak ya. Mungkin begitu Pak. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Ya, terima kasih Pak Kasmi. Selamat sore ya. Selamat sore Pak. Ya baik, mungkin selanjutnya Bapak Raufik Widadi ya. Monggo Pak Raufik. Monggo Pak. Terima kasih Mas Tommy. Siap. Suaranya terdengar Mas? Terdengar, jelas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih penjelasannya Pak Tommy tadi. Jadi membuka wawasan kita semua. Ini Pak, pengalaman yang di Gunung Kidul Pak. Untuk pembayaran gimana Pak ya? Kan karena ini bisa pengadaan ini bisa PPK-nya kan beda. Di tempat kami itu kalau kami kan tetap satu PPK Pak. Tapi kalau bisa misalkan tender bersama dengan PPK dijadikan satu, itu ada satu PPK konsolidator namanya Pak. Nah nanti gimana Pak? Itu pembayarannya di KPKN, apakah dengan itu tetap nanti satu kontrak atau nanti dipecah-pecah kontraknya? Ya, sehingga terus apakah teman-teman di KPKN itu udah familiar dengan ini Pak? Nanti takutnya bermasalah waktu pembayaran itu. Ya. Mungkin itu dulu Mas Pak Tommy. Ya. Jadi di awal, ya makasih Pak Raufik saja. Jadi di awal kami sebelum melaksanakan konsolidasi ini, kami pertama ya mendiskusikan dengan PPK, KPA maupun PA-nya, kemudian kita libatkan IRDA, kita libatkan BKAD kami, sehingga pada saat nanti kalau mau proses pencairan itu ada masalah atau tidak, kita identifikasi semua Pak. Jadi kita persiapannya memang harus matang untuk konsolidasi ini. Bukan hanya di proses pemilihannya, tapi nanti dari hulu ke hilirnya Pak. Kita harus petakan itu potensi masalah, misalkan tadi di KPPN, bisa nggak nih bayar apa enggak. Ya, di kami kemarin kita tidak ada PPK konsolidator Pak. Jadi PPK-nya satu, tapi paketnya di SD itu tadi kan saya sampaikan ada banyak paket nih, ada 4 paket di satu SD. Jadi PPK-nya cuma satu.
Nah, kalau nanti misalkan ini ada mau paket SD dan SMP dijadikan satu, misalkan gitu kan, dengan lokasi yang berdekatan mau dijadikan satu, berarti kan ada dua PPK misalkan gitu, nanti menunjuk satu PPK konsolidator. Nah, di kontrak kami itu kemarin ada kontrak induknya yang total di pagunya itu, kemudian di APS-nya yang ditawarkan, kemudian ada kontrak turunan per masing-masing paketnya. Jadi kalau di SD tadi ada 5 paket ya, nanti kontrak turunannya ada 5 paket. Turunannya bisa Pak ya. Oh, ya, jadi kita menggunakan masih bisa Pak ya. Di jadi KPPN kita masing-masing pakai kontrak turunan ya. Ya, begitu Pak. Jadi kami kemarin menggunakan kontrak seperti itu dan kita diskusikan dengan teman BKAD, dengan rancangan kontrak seperti ini gimana, ada masukan tidak, ada yang perlu diperbaiki tidak, bisa nggak nanti untuk pencairan seperti itu. Jadi kita memang komunikasikan di awal sebelum kita memproses konsolidasi ini, Pak. Jadi harus clear dulu semuanya, biar tidak ada dusta di antara kita gitu Pak nanti. Oke Pak, jadi tetap harus ada kontrak itu Pak ya, istilahnya kontrak turunannya ya, itu mungkin yang bisa dipakai untuk pembayaran masing-masing PPK itu nanti. Betul ya, jadi kami bantu PPK nyusun itu Pak, nyusun kontraknya induk, kemudian kontrak turunan seperti apa, kita diskusikan dengan teman-teman BKAD, nanti teman-teman BKAD konsultasi juga dengan KPPN dengan hal seperti ini seperti apa, dan bisa pembayaran sampai sekarang juga lancar Pak. Kalau penunjukan itu Pak, untuk PPK konsolidasi itu gimana Pak? Apa itu cuma kesepakatan aja? Kalau namanya PPK-nya itu beda-beda, kan harus ditunjuk satu PPK konsolidatornya. Itu kesepakatan aja. Ya, dituangkan dalam berita acara Pak. Paling gede gitu. Enggak juga Pak. Itu tidak ada aturannya Pak. Jadi lebih ke nanti secara lebih efektif efisiennya seperti apa, sehingga nanti tetap dibuat berita acara bahwa memang ada rapat, kemudian menunjuk siapa konsolidatornya, kemudian konsolidator itu nanti yang membuat HPS, spek teknis, rancangan kontrak konsolidasi tadi. Oke. Matur nuwun Mas. Siap. Mas Tony. Matur nuwun sampai-sampai Pak Rofik. Makasih Pak Rofik. Baik, ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Mungkin di chat ada yang tanya. Ya, di kolom chat ada contoh kontrak induk dan kontrak turunannya. Mohon di-share Pak Tommy. Ya, nanti saya share Pak. Jadi Pak Tommy kemarin itu ada kontrak turunan ya Pak ya? Walaupun dalam satu PPK yang sama ya Pak? Ya, satu PPK Bu, kebetulan kemarin tidak beda PPK. Jadi satu PPK punya banyak paket di SD yang satu lokasi, ada paketnya yang tadi ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3. Jadi memang kami ajak untuk ini dikonsolidasikan Pak. Nanti itu Bu, pengetahuan tentang konsolidasi ini kan masih awam ya. Ya, jadi betul. kita harus meyakinkan ini dengan tangan-tangan yang lain, dengan tangan-tangan dari keuangan, dari inspektorat seperti itu, sehingga kalau inspektoratnya juga punya visi yang sama terkait dengan ini, pasti bisa kok Bu, lancar-lancar aja di kami. Kami kemarin saya ada pengalaman juga Pak terkait konsolidasi sama kayak Bapak di Dinas Pendidikan juga Pak. Ya, Bu. Kemarin itu sempat awalnya memang susah ya Pak ya. Iya. Susah. Keteteran ke sana kemari, bingung. Semua pada bingung dengan konsolidasi apa sih kayak gitu. Sampai PPK juga bingung, Pak. Tapi ternyata ya alhamdulillah karena teman-teman bisa meyakinkan juga BKAD, kalau di tempat kami Bakuda juga di konsultasi, ternyata bisa kan, karena di situ jelas ya Pak ya, HPS misalnya paket A, paket 1, paket 2, paket 3 dengan PS-nya 100, 200, 300 misalnya gitu ya Pak ya. Terus yang menawar tidak boleh lebih dari yang paket A, lebih dari 100 gitu kan Pak ya, supaya bisa terbayarkan nggak Pak. Iya betul. Jadi memang kreativitas kita sebagai fungsional itu mengoptimalkan proses-proses pengadaan ini agar tidak buang-buang waktu, tidak tidak buang-buang biaya juga Bu. Jadi kalau bisa dikonsolidasikan, bisa satu kali jebret gitu kan, tidak enak kita Bu.
Berarti Bapak kemarin reviewnya sekaligus dengan RAB-nya itu dengan analisa dan upahnya gitu ya, Pak? Iya, kami sampai detail Menyamakan ke sana. upah gitu. Oh, Iya, gitu. menyamakan bahan, kemudian Ya, menyamakan analisa harga satuan kerjaannya. ya. Kalau enggak nanti akan ada risiko kok ini berbeda gitu. Ya, takutnya kan nanti di kewajaran harga akan Ya, bingung, betul. Pak ya. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya. Pak Anom Sukoco, silakan Pak. Monggo, monggo Pak Anom. Baik, terima kasih. Ya. Ya, silakan Saya Pak. Anom dari Bapelkes Batam. Mohon izin bertanya, Pak Tommy Darlinanto. Ya, silakan Pak. Dalam pengelolaan barang dan jasa, mungkin dalam peraturan tentang pengadaan barang dan jasa ini dibenarkan atau diutamakan melakukan konsolidasi jika dapat dilakukan oleh satu penyedia dalam satu rangkaian proses. Namun demikian kita juga melihat ya bagaimana sisi dari proses keuangan. Pada aplikasi di keuangan itu ada pendaftaran kontrak. Nah, jika ada kontrak induk, kontrak anak, ketika pengajuan keuangan, kontrak mana yang didaftarkan? Tentu kita juga harus melihat karena pencairan keuangan ini kan seringkali ditracekan berdasarkan daripada rekening belanja. Kemudian yang kedua, dalam pengelolaan barang milik negara juga ada klasifikasi yang nantinya akan dilakukan kapitalisasi terhadap masing-masing pengelompokan barang milik negara. Jika dilakukan konsolidasi sementara kode daripada klasifikasi barang ini berbeda, tentu juga akan kesulitan di dalam melakukan kapitalisasi barang begitu. Jadi seharusnya ini dalam pengadaan barang dan jasa maupun aturan-aturan dan juga aplikasi yang diterapkan di dalam keuangan maupun barang milik negara itu kan harus sinkron ya Pak ya. Nah, jadi bagaimana mensiasati hal ini perihal pengelompokan rekening belanja pada saat pendaftaran untuk pengajuan keuangan atau pembuatan data kontrak pada keuangan, kemudian perihal ketentuan klasifikasi dan kapitalisasi daripada barang milik negara. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Anam. Langsung ya Bu. Ya, silakan Pak. Ya, pada saat kemarin kita melakukan identifikasi terkait akan terjadi persoalan ini atau tidak dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah, kami memang membayarannya nanti per rekening Pak. Itu, Pak. Jadi misalkan paket konstruksi rehab gedung A, ini nomor rekeningnya berapa, kemudian paket rehabilitasi gedung sekolah, misalkan di situ ada yang di satu lokasi ini ada perpustakaan, ruang perpustakaan gitu. Ini nomor rekeningnya juga sendiri Pak. Jadi kita yang didaftarkan di kontrak anaknya, kontrak turunannya yang dipakai oleh teman-teman keuangan. Kemudian terkait dengan pengelompokan barang jasanya kode ini, kalau di aplikasi keuangan memang kemarin kami masih belum menggunakan SIPD ya Pak ya. Tapi masih menggunakan manual untuk pelaksanaannya, itu masih menggunakan aplikasi yang SIPKD yang kami yang punya itu, karena SIPD kan kemarin belum siap dan ini masih bisa. Kemudian untuk pengelompokannya itu kami memang kemarin dari pekerjaannya ini kan pekerjaan konstruksi, tapi kalau untuk yang barang yang punya kode barang tersendiri itu memang kami kemarin belum pernah ada konsolidasi terkait dengan selain obat, kami belum ada terkait dengan aplikasi keuangannya itu seperti apa, kami belum pernah berdiskusi lagi dengan teman-teman keuangan. Tapi kalau untuk yang pekerjaan konstruksi ini kemarin alhamdulillah Tuhan itu lancar Pak. Kami kurang begitu paham di pengklasifikasian ini karena kemarin dari BKAD kami tidak ada persoalan di sana. Mungkin secara konkret Bapak bisa ceritakan ya kesulitannya terkait dengan klasifikasi ini seperti apa sehingga nanti saya bisa ajak diskusi teman-teman BKAD kami Pak. Gitu Pak Anum, silahkan mungkin bisa didetailkan Pak. Gitu Bu Mayang, mungkin Pak Anum. Halo? Iya Pak Anum, gimana? Apa ada tanggapan terkait detail permasalahannya Pak? Kalau boleh di-sharing. Halo Pak Anum.
terkait dengan nanti Prof. Muklis pernah mengalami yang terkait dengan klasifikasi ini, Prof. Muklis? Ya, mohon maaf. Tadi di unmute. Oh ya, ya. Baik. Iya, Pak. Jadi begini Bapak, misalnya ya dalam proses perencanaan ya, mulai dari perencanaan untuk konstruksi itu kan di dalam lingkup gedung itu kan ada pengkodean, ada pagar, ada halaman, ada taman, ada kolam, gedung, itu berbeda-beda penomoran ininya, kode klasifikasi barangnya. Tetapi mulai dari proses perencanaan itu kan digabungkan. Kemudian dalam kontrak juga disatukan dalam satu kontrak pelaksanaannya. Nah, kesulitan dari barang milik negara itu ketika akan melakukan tracing untuk pengelompokan pagar senilai sekian, taman senilai sekian, gedung senilai sekian. Mungkin kalau dari konstruksi kan dari RAB-nya sudah bisa ya diambil karena dalam BK-nya juga sudah ada rinciannya begitu. Cuma kalau dalam nilai daripada perencanaan kan harusnya dikapitalisasi maupun pengawasannya di dalam konstruksinya begitu. Nah inilah yang dari teman-teman BMN ini akan ada kesulitan lagi ini untuk mentrace ya berapa nilai yang dikapitalisasikan ke bagian-bagian itu. Gitu. Kalau untuk ini saya belum bisa berikan klarifikasi ya Pak, karena kemarin kami belum ada case seperti ini, tapi coba nanti saya coba diskusikan dengan teman-teman di BKAD terkait dengan klasifikasi ini, terkait dikapitalisasi tadi dan tracingnya setelah kontrak itu selesai dilaksanakan atau pembangunan tadi dilaksanakan. Oh ya, terus kemudian begini Pak Tommy, siap. Jadi kalau yang digunakan daerah mungkin beda ya dengan yang di kementerian ya, jadi ada suatu daerah kan ada yang menggunakan yang aplikasi SIMDA misalnya, dan di kementerian kan lain ya SAS ya, jadi ada yang lebih terperinci, sementara nanti aplikasi SAS itu kan ganti menjadi Sakti ya, itu lebih terperinci lagi perincian objeknya rekening. Nah makin rinci tentu kita akan, kalau misalnya penggabungan dari beberapa rekening belanja, tentu akan sulit mengelompokkan berapa nilai yang masing-masing, kecuali kalau misalnya yang didaftarkan tadi kontrak anak ya Pak Tommy ya, bukan kontrak induk ya? Iya, kontrak anak. Oh kontrak anak berarti ya, bukan kontrak induk ya? Kontrak per masing-masing paketnya tadi Pak. Oh gitu. Oke, jadi solusinya mungkin kalau untuk rekening belanja didaftarkan berdasarkan kontrak anak aja ya, bukan berdasarkan kontrak induk ya? Iya. Tapi kalau untuk yang kapitalisasi di perencanaan, barang di milik pengawasan negara tadi, ya ini kami belum pernah diskusi lagi Pak dengan teman-teman BKAD terkait dengan pencatatannya ini, pencatatan aset ya ini nanti ya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ini masukannya nanti kita coba saya diskusikan dengan teman-teman di BKAD kami apakah di asetnya untuk paket-paket konsolidasi ini ada kesulitan atau tidak. Kalau kemarin itu sempat yang kalau barang nih misalnya sama-sama perabot, ada meja, kursi, lemari kan begitu kan? Iya. Di dalamnya itu kan ada muncul mungkin biaya pengiriman. Nah, apakah nilai dari persentase dari kapitalisasi itu berdasarkan persentase dari nilai barang atau bagaimana gitu? Jadi masalahnya di kapitalisasi terhadap aset juga. Jadi memang harus sinkron semua kan, dari perencanaan, pengadaan barang, ketika didaftarkan, ada kontraknya di keuangan, pencairan sampai dengan kapitalisasi aset gitu. Jadi aturan antara pengadaan barang dan jasa ya boleh digabung-gabungkan, tapi permasalahannya nanti kebenturnya di keuangan, nanti di kapitalisasi aset, pengelolaan barang milik negara lain lagi pemberlakuannya gitu kan. Harus lebih rinci lagi per jenis barangnya apa gitu. Ya, tapi masing-masing ini beda-beda juga ya Pak pencatatan asetnya itu yang digunakan aplikasinya ya masing-masing kabupaten kota maupun. Iya, beda. Karena saya pernah di daerah juga, setelah itu di kementerian ya beda-beda memang aplikasinya. Beda ya Pak. Ya. Kemarin sempat ada yang terkait dengan pencatatan aset ini yang di kami itu terkait dengan
pemusnahan obat itu Pak. Ini juga kami masih belum ada hasilnya dengan teman-teman aset mau seperti apa. Itu memang pernah ada beberapa kendala, tapi bukan di konsolidasi, tapi di penghapusan asetnya Pak kemarin di obat itu. Tapi kalau untuk hal yang ini nanti saya coba diskusikan dengan teman-teman di aset Pak, apakah ada kendala terkait dengan kapitalisasi ini, kemudian terkait dengan pencatatannya, itu nanti kami tanyakan dulu ke teman BKAD karena yang membidangkan di sana Pak, di aset BKAD kami. Ya. Kalau dari kemarin pas kita melakukan koordinasi awal sebelum tender konsolidasi ini, dari BKAD tidak ada persoalan terkait dengan keuangan maupun dengan aset kemarin. Seperti itu. Ya. Ya. Baik, apa Pak Muji mau menambahkan? Silakan Pak Muji. Kalau mengenai masalah aset, kapitalisasi dan sebagainya, sebenarnya secara matematis bisa itu. Ya. Bisa ya Pak? Ya, proporsinya perencanaan, proporsi pengawasan, proporsi konstruksinya berapa, bisa. Cuman mungkin teman-teman daerah tidak biasa melakukan hal demikian mungkin. Jadi selama ini harus langsung aset dapat sekian, masuk sekian. Harusnya kan enggak kan, itu kan dihitung kapitalisasi. Jadi satu barang ada perencanaan, ada suatu konstruksi ada perencanaan, ada konstruksinya, ada pengawasannya, ya itulah nilainya. Ketika ini digabungkan, bagaimana ya? Ya tinggal dihitung aja secara matematis ketemu itu kalau saya loh, itu saya hitung secara matematis saya ketemu itu. Cuman proses-proses seperti ini mungkin yang kalau pakai bukti ya tidak pas dengan buktinya, tapi secara hitungan matematika bisa di-tracing tadi. Begitu tuh. Kalau saya logika saya masuk itu. Terima kasih Pak Muji. Ya. Iya, selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak Tommy masih. Gimana Pak Anom? Atau ada tanggapan lanjut? Cukup dulu Bu. Oh, iya. Terima kasih Pak Anom. Baik, terima kasih ya. Pak Muji, terima kasih Pak Tommy. Sama-sama. Selanjutnya Pak Widianto Ian, silakan Pak. Oh, silakan pada Ibu Elis Komalasari, silakan. Halo Bu Elis. Halo, selamat sore Ibu Moderator. Selamat sore Bu. Iya, terima kasih waktunya. Selamat sore Pak Tommy, narasumber, Pak Muji, sama Pak Muhlis. Selamat sore Bu. Ada dua pertanyaan Pak. Ini di Kabupaten Sumedang tahun depan itu mau ada pengadaan comment center. Jadi pas kebetulan saya di bagian PBJ itu sebagai tim asistensi RK 2022 gitu. Jadi dari awal kami sudah tahu bahwa di Kabupaten Sumedang itu tahun depan nanti mau ada pengadaan mini comment center yang di dalamnya ada pengadaan smart TV, ada pengadaan PC, terus jaringan, dan lain-lain yang isinya 100 juta untuk kecamatan dan 150 juta untuk SKPD. Mungkin kalau masalah konsolidasi ini kan bukan hanya masalah kerjaan konstruksi ataupun barang, mungkin intinya akan sama. Saya ingin minta masukan dari Pak Tommy. Langkah-langkah apa yang harus kami lakukan gitu, dari mulai konsolidasi atau PPK, karena mungkin nanti ini pengadaannya konsolidasi antar PPK ya Pak ya. Berarti nanti jadi ada paket untuk kecamatan, di kami ada 26 kecamatan, terus juga ada SKPD. Kalau menurut saran Pak Tommy berdasarkan pengalaman kemarin, meskipun kalau Pak Tommy satu PPK ya Pak ya, sebaiknya ataukah itu PPK konsolidatornya di antara SKPD dan di antara kecamatan, jadi ada 2 PPK atau seperti apa? Terus yang kedua, kesulitan apa yang Pak Tommy temukan ketika dalam proses konsolidasi ini? Terus yang ketiga juga tadi pernah disampaikan di chat
untuk kontrak kontrak inti dan turunannya mohon di-share gitu. Karena saya sendiri sebagai di bagian UKPBJ ingin itu dikonsolidasikan, karena setelah dilihat juga di DPA-nya tidak ada honor untuk pejabat pengadaan gitu. Karena dari DPKA-nya sudah sudah dislot kalau kecamatan sekian, SKPD sekian untuk dan HPS-nya pagu untuk per barang juga sudah gitu. Jadi kemungkinan nanti barang-barangnya itu speknya juga sama gitu. Kenapa kita tidak konsolidasikan gitu? Mungkin sekian Pak Tommy pertanyaannya, Ibu Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis. Silakan Pak Tommy. Ya, terima kasih Bu Elis. Luar biasa ini sudah dari awal mengidentifikasinya. Kalau saya melihat dari nilai paketnya ini, kemudian pekerjaannya ini kan, saya kira ini bisa, kalau saya sebagai maksudnya dimintakan pendapat, kan saya malah ini dipaketkan di pekerjaan konstruksinya, Bu. Karena di pekerjaan konstruksi itu kan nanti kita bisa, di dalamnya ada pekerjaan barangnya itu. Kan ada jaringan juga atau tadi, jaringan kan pasti ada pengkabelan, kemudian ada pasang kabelnya itu di dalam dindingnya atau tidak, kemudian tadi ada pengadaan smart TV, itu kan bisa masuk di pekerjaan konstruksi. Nah, kalau misalkan ini pekerjaan konstruksi, misalkan ini di masing-masing tadi, apakah kemudian di masing-masing kecamatan ini tadi, ini lokasinya gimana Bu? Apakah saling berdekatan atau tidak? Kalau misalkan nanti ada kecamatan yang jauh juga di daerah Sumedang itu, apakah mampu dijangkau oleh satu penyedia gitu kan? Yang sama. Kalau ini nanti berjauhan juga lumayan sih Pak, ada yang berjauhan juga ya. Kalau berjauhan juga berarti kalau untuk pekerjaan konstruksi saya tidak recommended Ibu. Cuman kalau untuk pekerjaan barangnya, untuk smart TV dan barang-barang yang mau terkait dengan jaringan itu kan bisa dilakukan satu tender untuk penyedia barangnya. Kemudian untuk masing-masing pekerjaan konstruksinya itu nanti dihitung ulang lagi, Bu. Nah, kalau misalkan nanti ini mau dikonsolidasikan bisa kok kecamatan dan OPD itu di satu konsolidasi di satu PPK gitu kan, digabungkan, tidak dipisahkan PPK kecamatan mau PPK OPD, bisa dijadikan satu untuk pekerjaan yang barangnya tadi Bu. Yang ada jadi barangnya. Dua paket kata ya. Jadi dua paket, yang satu barang, yang satu konstruksi untuk pemasangan jaringannya. Ya. Karena pekerjaan konstruksinya nanti juga kita nilai Bu, berapa sih pekerjaan konstruksinya itu? Apakah itu konstruksinya sederhana kalau misalkan itu dipaketkan dengan pengadaan barang dan sekaligus pemasangannya bisa atau tidak gitu kan. Kalau memang ini pekerjaan konstruksinya memang ada konstruksi yang tidak sederhana terkait dengan pemasangan jaringan yang sulit, itu ya monggo. Tapi kalau misalkan ini bisa dijadikan satu pengadaan barang dan pemasangan kabel jaringan, ya itu bisa lebih dioptimalkan seperti itu Bu kalau menurut saya. Dan PPK konsolidatornya cukup satu saja, tidak perlu konsolidator yang kecamatan maupun yang OPD sendiri-sendiri. Jadi itu satu paket gitu ya, satu atau dua paket sama konstruksinya kalau buat jaringannya Pak. Ya, makanya ini tadi Ibu harus identifikasi ini pemasangan jaringan ini pekerjaan konstruksi yang sederhana atau bisa nggak sih digelutkan dengan pengadaan barang itu kemudian sampai ke pemasangan jaringan gitu. Termasuk pemasangan jaringannya. Iya Pak, terima kasih. Kalau kesulitannya apa Pak? Kalau kesulitannya di proses konsolidasi ini yang pertama memang meyakinkan ke pemangku kepentingan Bu. Kita harus sampaikan secara detail, ini konsolidasi seperti ini, alurnya dari awal sampai akhir nanti seperti apa. Dan kesulitan itu sebenarnya bisa kita atasi kalau kita melibatkan aktor-aktor yang lain Bu. Seperti tadi inspektorat kita libatkan untuk memberikan paksaan misalkan. Kemudian dari BKAD-nya juga nanti memberikan penjelasan penerangan terkait dengan ini loh nanti bisa dibayarkan gitu. Itunya tadi seperti itu. Kalau yang untuk aset ini tadi saya baru dapat pemahaman juga dari teman tadi terkait dengan aset tadi Bu. Itu sebenarnya kalau kemarin kami tidak ada masalah terkait dengan pencatatan asetnya untuk pekerjaan konstruksi kami. Dan yang paling sulit itu meyakinkan kepala-kepala ini tadi Bu, meyakinkan PPK ini. Dan kita harus mengajak aktor-aktor lain supaya bisa mendukung bahwa ini
ini loh, ini untuk kepentingan Bapak Ibu semua, bukan kepentingan saya. Kalau saya kan semakin banyak paket malah semakin banyak ini apa namanya angka kredit, tapi nggak seperti itu juga. Karena kalau dengan paket-paket itu kita konsolidasi, Bapak-Bapak ini nanti mengelola kontraknya lebih enak, mengelola penyediaannya lebih enak di satu kontrak. Ini sampaikan seperti itu. Iya, hal yang saya takutkan sebenarnya ini Pak, kalau untuk tidak dikonsolidasikan, berarti pengadaan langsung. Kalau antar kecamatan harganya beda mungkin nggak terlalu masalah ya karena jarak gitu kan bisa diperhitungkan jarak. Tapi ketika antar SKPD harga barang dengan spek yang sama harganya berbeda itu yang kami khawatirkan. Itu saja sih sebenarnya. Tapi memang yang akan sulit adalah itu Pak, meyakinkan. Ya. Nanti diidentifikasi aja Bu. Ya Pak. Untuk jaringannya itu kira-kira nilainya berapa rupiah sih? Dibandingkan dengan nilai barang-barangnya. Kalau saya dilihat kalau untuk kecamatan 10 juta. Itu. 10 juta kalau untuk kecamatan ya. Iya, 10 juta. Kalau dinas saya lupa lagi kalau yang dinas. Kalau jaringan per kecamatan 10 juta, misalkan ada 20 kecamatan ya tadi? 26 Pak. 26 kecamatan. Iya. Ada tender ya Pak ya? Iya, itu ya mungkin bisa ditenderkan jasa pemasangan jaringan itu Bu. Iya. Ya, makasih Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Elis. Mungkin tadi yang perlu diingat juga karena antar kecamatan terkait konsolidasi konstruksi tadi jaraknya ya Bu. Untuk mengkonsolidasikan dikonsolidasikan itu. Iya, kalau mengkonsolidasikan konstruksinya tuh lebih mempertimbangkan antar kecamatan yang terdekat sama-sama. Mungkin gitu ya Pak ya? Ya, jadi apakah dengan jarak kecamatan yang jauh gitu Bu, itu dilakukan oleh satu penyedia itu lebih efektif tidak untuk 22 kecamatan dengan satu penyedia? Iya. Tapi kalau nilainya sederhana aja cukup jasa lainnya karena kalau menurut saya pemasangan jaringan ini tidak terlalu ribet ya konstruksinya ya. Itu sebenarnya bisa dilakukan dengan satu tender aja atau satu tender dengan penyedia jasa jaringan gitu, pemasangan jaringan gitu. Dan ini dilakukan lebih awal supaya nanti ada waktu pelaksanaan itu agak lebih panjang misalkan. Iya baik. Untuk rancangan kontraknya atau kontraknya tadi sudah saya kirimkan di chat ya Bapak Ibu. Oh gitu ya Pak. Jadi SDP itu tadi saya sudah kirim. Oh SDP. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ini satu lagi Pak. Ibu Ana dari. Ya monggo. Silakan. Ayo Ding. Silakan Ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung Pak tadi pertanyaan dari Bapak-Bapak Kes tadi, masalah konsolidasi ini apakah ada aturan mengenai kode rekening tadi Pak? Karena kan saya sebagai pengelola aset ada kode rekening yang barang jasa dan modal. Apakah konsolidasi paket ini memperhitungkan kode rekening itu? Karena Pak penjelasan yang tadi dari kode rekening itu Pak ada yang tercatat sebagai aset, ada yang tidak. Karena saya takutnya konsolidasi paket ini, kalau kita konsolidasikan ada yang anggaran barang jasa dan kode rekening barang jasa dan modal digabung, akhirnya di pencatatan aset akan bermasalah. Contohnya misalnya kita ada konsolidasi paket yang bisa disebut konsolidasi paket yang bisa disebut jadi belanja modal tercatat dan aset dan tidak. Takutnya nanti di pencatatan akan bermasalah. Jadi lebih ke pertanyaannya ini, konsolidasi paket ini apa sih yang perlu diperhitungkan bagi kami PPK dalam hal ini, apakah dari kode rekening, apakah SBU-nya, atau yang lain-lain supaya memudahkan kami dalam hal perencanaan anggaran ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Bu.
Kira-kira kalau dari gambarannya ini di dalam pencatatan aset yang seperti apa Bu, yang apa secara teknis itu kemudian menjadi bermasalah gitu Bu. Contohnya bisa dicontohkan Bu, kalau yang selama ini sudah pernah dianalisis misalkan. Ada nggak Bu kira-kira? Itu contohnya gini, bangun puskesmas kan ada perencanaannya 10 juta, misalkan konstruksinya 20 juta, pengawasannya 5 juta, berapa itu 35 juta, ini satu puskesmas. Ada lagi puskesmas yang lain lagi 7 juta, perencanaannya, konstruksinya ya 7 sama perencanaan lain ini kan digabung. Itu nanti bagaimana menghitung asetnya, double-double. Ya, itu sebenarnya bisa hitung-hitungan matematika itu kalau menurut saya. Karena di double-double itulah menimbulkan kebingungan pencatatan aset. Ya karena itu tadi, itu sudah bisa ditelusuri secara matematika nanti. Ketika kontrak sama perencanaan berapa, sama konstruksi berapa, diproporsikan per masing-masing barang tadi, gedung tadi misalkan, gedung tadi gitu. Itu kebetulan. Contohnya Pak, gini Pak, contohnya di pengadaan barang, anggaplah di pengadaan barang. Kalau di aturan di SKPD kami, Pak, di kabupaten kami, barang di bawah 750.000 itu tidak tercatat sebagai modal. Tidak tercatat sebagai aset, barang di atas 750.000 tercatat sebagai aset. Contohnya tadi kayak Ibu yang sebelumnya pengadaan kabel misalnya sama jaringan sama TV-nya ibaratnya. Jaringannya itu Pak, kabel itu sebagian bisa tercatat di persediaan Pak. Sedangkan TV-nya dicatat sebagai modal. Saya sih lebih ininya gini Pak, apakah di aset itu apakah tidak aneh misalnya kontraknya misalnya 30 juta tapi sebenarnya yang bisa tercatat di aset cuma 25 juta. Kami takutnya nanti saat pemeriksaan BPK ataupun ke depannya pun bisa bermasalah. Jadi lebih ke sana Pak, apakah kode rekening itu berpengaruh dalam hal konsolidasi paket ini? Terima kasih. Ya betul, dalam pengadaan barang nilai berapa tuh yang tidak dinilai sebagai aset sekarang? Kalau di kabupaten kami Pak di bawah 750.000 itu tidak dicatat sebagai aset. Karena digabung-gabungkan, misalkan menjadi 2 juta, harusnya ini dihitung sebagai aset. Sebagai aset. Tinggal penjelasan aja, apakah penjelasan tadi itu bisa bernilai aset atau tidak, ini hanya kemampuan menjelaskan aja dengan auditor. Sebenarnya itu bukan masalah, karena tidak ada yang dihilangkan, ini hanya menyajikan saja. Kalau auditor tidak sepakat, ya kita perbaiki penyajiannya ini. Ya gitu. Jadi si aset lah yang akan jelaskan ini nanti. Ya. Di aset Pak ya. Ada session lagi ya Pak ya terkait aset, pencatatan aset Pak. Karena sudah ada itu dilihat aja di Zoom di YouTube ada itu dari. Iya. Terima kasih Pak Muji, terima kasih Pak Tommy, terima kasih Hading. Baik, waktu kita sudah menunjukkan 16.43. Sudah terlewat hampir 15 menit. Untuk Pak Nasir, maaf nanti disambung lagi kita boleh. Untuk kawan-kawan yang lain juga terima kasih. Mudah-mudahan materi ini tadi kita bisa sama-sama memanfaatkannya di pelaksanaan selanjutnya. Untuk ini, sebelum diakhiri, barangkali ada closing statement dari Pak Muji. Silakan Pak Muji. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Pak Tommy Dalinanto, Bu Maya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Memang betul bahwa konsolidasi adalah bagian dari strategi. Bukan bicara boleh tidak boleh, ya bicaranya boleh. Boleh. Ketika boleh ini apakah konsolidasi ini sebagai satu langkah yang lebih baik? Langkah lebih baik. Ketika langkah lebih baik ternyata juga tidak mudah dengan sudah niat baik saja. Perlu bagaimana tadi inisiator, siapa nanti yang mengkonsolidator dan sebagainya. Ya, harus siap juga dengan mungkin aplikasinya karena tidak mensupport. Mungkin juga akan menjadi pertanyaan bagaimana PMD-nya ya, penyataan aset PMD dan sebagainya. Yang apa-apa itu bagian dari dinamikanya saja yang memang harus akan menambah pengetahuan kita dan nanti itu akan mempermudah atau memperkuat pengadaan kita. Demikian, saya terima kasih pada Pak Tommy. Mudah-mudahan terima kasih Pak.
bermanfaat bagi kita semua. Wassalam. Amin. Baik, Pak Tommy, kalau ada closing statement juga silahkan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kita dari siang tadi dan sore ini bisa berkumpul bersama, bisa berdiskusi bersama. Saya mengucapkan terima kasih Pak Muji, Pak Mufis, Bu Mayang. Hari ini kita bisa berdiskusi terkait konsolidasi dan tetap berjuang Bapak Ibu di pengadaan karena kita harus membuat pengadaan di Indonesia ini lebih baik lagi ke depan. Saya belajar dari Pak Muji, terima kasih Pak Muji sudah menjadi mentor-mentor kami. Semoga banyak pahlawan-pahlawan pengadaan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Baik, mungkin saatnya kita berpisah semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tommy, Pak Muji, teman-teman sekalian, Pak Muhlis juga yang dari belakang layar membimbing saya. Terima kasih banyak. Semoga tetap ada terus semangat-semangat Pak Muji turun ke kita-kita semua lah. Mudah-mudahan dan ke depannya kita semakin lebih baik, semakin bisa memberikan yang terbaik untuk pengadaan barang jasa kita di Indonesia, semakin lebih cermat untuk memilih langkah-langkah strategis seperti salah satunya konsolidasi ini. Tetap teruslah semangat dalam salam pengadaannya kita. Terima kasih. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.